Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video praktek kami tentang mempersiapkan pertemuan atau rapat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Amelia sebagai pemateri pertama. Saya Mardia Irwanda Gultom sebagai pemateri kedua. Saya Irma Sofia sebagai pemateri ketiga. Saya Mia Aprilia sebagai pemateri keempat. Marilah kita saksikan video berikut ini. Persiapan dan perencanaan rapat. Mempersiapkan dan merencanakan suatu rapat agar dapat berjalan dengan lancar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Karena seorang sekretaris harus berhubungan dengan berbagai pihak dengan penyelenggaraan suatu rapat. Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab sekretaris dalam persiapan penyelenggaraan rapat. Yang pertama, membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Ini adalah contoh agenda rapat. Sedangkan susunan acara rapat adalah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Ini adalah contoh susunan acara rapat. Sekretaris harus memastikan terlebih dahulu acara yang akan diadakan atau dilaksanakan pada suatu rapat dengan mengkonsultasikannya terlebih dahulu kepada pimpinan rapat. Yang kedua, menentukan peserta rapat. Setelah membuat agenda rapat, selanjutnya sekretaris harus menentukan siapa saja peserta yang akan diundang. Setelah sekretaris menyusun daftar para peserta yang akan diundang, kemudian konsultasikan kembali dengan pimpinan rapat apakah ada pengurangan atau penambahan peserta rapat. 3. Membuat undangan rapat. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Undangan yang dibuat hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu: yang pertama, surat undangan rapat harus menggunakan kop atau kepala surat. Yang kedua, mencantumkan nomor surat undangan serta tanggal pembuatannya. Yang ketiga, mencantumkan perihal surat undangan. Yang keempat, mencantumkan nama orang yang diundang rapat. Yang kelima, mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat tersebut diselenggarakan. Yang keenam, ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab atas surat undangan tersebut. Waktu pengiriman undangan hendaknya jangan terlalu lama dari penyelenggaraan atau pelaksanaan rapat. Waktu yang terlalu lama akan memungkinkan seseorang untuk lupa. Seorang sekretaris harus dapat memperkirakan waktu pengiriman undangan agar para peserta rapat mempunyai cukup kesempatan untuk mempersiapkan kehadirannya pada pertemuan atau rapat tersebut. Sekretaris harus juga memperhitungkan waktu untuk mencetak undangan, memprosesnya, hingga mengirimnya. 4. Membuat daftar hadir rapat. Daftar hadir digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang akan datang pada suatu rapat dan juga untuk mengetahui jumlah sistem yang harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi, dan sebagainya. Daftar hadir juga digunakan untuk bahan penyusun notula rapat dan sebagai dokumentasi. Contoh daftar hadir rapat. Ini adalah contoh daftar hadir rapat yang berisi hari, tanggal, waktu, dan acara pelaksanaan. Juga berisi nama peserta serta jabatan yang akan ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir. 5. Mempersiapkan bahan rapat. Bahan-bahan rapat yang akan dipersiapkan: 1. Agenda rapat dan susunan acara rapat yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama. Yang kedua, notula. Notula atau hasil rapat yang lalu diperlukan apabila rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya. Yang ketiga, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat seperti makalah,
dan laporan-laporan yang berisi tentang materi yang akan dibahas dalam rapat. Yang keenam adalah persiapan peralatan rapat. Sebelum kita memulai rapat, hal-hal yang perlu kita perhatikan antara lain yang pertama, menyiapkan proyektor atau infokus. Proyektor atau infokus di ruang rapat sudah menjadi hal yang lumrah. Proyektor dapat menampilkan gambar dengan kualitas yang baik. Para perusahaan besar biasanya sudah menggunakan proyektor dalam ruangan rapatnya. Hal ini dapat mendukung berjalannya rapat dengan komunikatif dan interaktif. Yang kedua adalah persiapan spidol dan penghapus. Biasanya dalam rapat yang dipersiapkan tidak hanya kertas dan pulpen saja, melainkan juga spidol dan penghapus. Hal ini berguna untuk menggambarkan konsep yang sedang dibahas, agar para peserta rapat dapat memahami dan meninjaunya secara bersama-sama. Yang ketiga adalah kartu tanda peserta atau ID card. Kartu tanda peserta wajib dimiliki oleh seluruh anggota rapat. Kartu ini bertujuan untuk menampilkan nama, nomor peserta, tugas peserta, serta nama perusahaan dari peserta yang mengikuti rapat. Yang keempat adalah sound system, mikrofon, dan loudspeaker. Sound system dan mikrofon merupakan perangkat penguat suara agar jangkauannya bisa terdengar oleh banyak orang dalam jarak tertentu. Sound system dapat digunakan di ruangan dengan banyak peserta. Hal ini dapat mendukung berjalannya rapat dengan maksimal. Yang kelima adalah block note. Block note digunakan untuk mencatat poin penting dalam rapat. Dalam hal ini, block note dimiliki oleh setiap peserta dalam penyelenggaraan rapat. Yang keenam adalah laptop atau komputer. Laptop atau komputer digunakan untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan perekaman informasi pada saat rapat. Laptop juga dapat meningkatkan efisiensi rapat di perusahaan. Yang ketujuh adalah map. Map digunakan untuk menempatkan bahan rapat seperti makalah, notula rapat, dan daftar hadir rapat. Yang ketujuh adalah mempersiapkan ruangan rapat. Dalam menyelenggarakan rapat resmi, ruangan rapat sangat menentukan kelancarannya jalan rapat tersebut. Penataan ruang rapat meliputi penataan kursi dan meja yang digunakan untuk peserta rapat dan pimpinan rapat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruangan rapat adalah: yang pertama adalah cahaya atau penerangan. Ruangan rapat sangat membutuhkan pengaturan cahaya atau penerangan yang cukup. Perlu dipertimbangkan apakah ruangan rapat tersebut menggunakan cahaya buatan seperti lampu atau lebih menguntungkan dengan menggunakan sinar matahari. Untuk ruangan yang hanya bergantung pada sinar matahari, hendaknya pengaturan tempat duduk harus disesuaikan dengan datangnya sinar matahari tersebut. Yang kedua adalah ventilasi udara. Usahakan ruangan rapat memiliki udara yang cukup. Ruangan rapat yang terlalu panas akan mengakibatkan peserta rapat menjadi mudah lelah. Manfaatkan jendela atau lubang angin yang tersedia dengan baik, kecuali bila Anda menggunakan ruangan yang ber-AC. Yang ketiga adalah pengaturan tempat duduk. Bentuk tata ruang yang baik ialah yang mewujudkan komunikasi dua arah, sehingga komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam mengatur tempat duduk, pilihlah sesuai dengan kebutuhan rapat. Pada dasarnya, dalam menentukan pengaturan tempat duduk, harus disesuaikan dengan jumlah peserta rapat dan berapa luas ruangan rapat tersebut.
Demikianlah video yang dapat kami tampilkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.